Tahukah Anda bahwa dalam spiritual Jawa, ada tanda-tanda fisik yang bisa menunjukkan gangguan dari kekuatan gaib? Bagi mereka yang memiliki kepekaan tinggi, seperti pemilik weton tulang wangi, atau tanda khusus di telapak tangan, tanda-tanda ini bisa menjadi peringatan awal dari intervensi gaib yang tidak diinginkan. Ingin tahu apa saja tanda-tanda tersebut dan bagaimana cara menghadapinya? Simak penjelasan berikut untuk melindungi diri Anda dari gangguan gaib yang mungkin tidak terlihat namun dapat mempengaruhi kesejahteraan Anda. Dalam spiritual Jawa, di antara jiwa-jiwa terpilih yang mempunyai kepekaan tinggi terhadap adanya pengaruh daya kegaiban, entah seperti adanya gangguan makhluk gaib maupun gangguan guna-guna seperti sihir, santet, dan lain-lain, di antaranya adalah para tulang wangi seperti pemilik weton, Senin Kliwon, Senin Wage, Senin Paing, Selasa Legi, Rabu Paing, Rabu Kliwon, Kamis Wage, lalu Sabtu Wage, Sabtu Legi, dan Minggu Kliwon, juga Minggu Pon. Selain itu, juga para pemilik tanda M di telapak tangan dan pemilik tapak darah atau pemilik tanda mirip huruf X atau tanda plus di tengah-tengah telapak tangan. Menurut primbon Jawa, mereka memang adalah orang-orang yang paling peka dengan pengaruh gaib di antara pemilik tanda spiritual lainnya. Sebenarnya, ketika para tulang wangi, pemilik tanda M di telapak tangan, maupun pemilik tapak darah sedang terkena gangguan atau tekanan dari kekuatan gaib, entah akibat adanya makhluk-makhluk gaib yang sedang berusaha mengganggu, maupun adanya pengaruh kekuatan sihir dan guna-guna di sekitarnya. Tubuh mereka biasanya mengalami reaksi, sehingga memunculkan tanda-tanda tertentu pada tubuh. Ada 8 tanda yang muncul pada tubuh yang menjadi pertanda bahwa para jiwa-jiwa terpilih seperti pemilik weton tulang wangi, pemilik tanda M di telapak tangan, maupun pemilik tapak darah sedang terkena gangguan gaib. Nah, tanda yang pertama. Mata yang tiba-tiba memerah tanpa adanya penyebab fisik yang jelas, seperti kemasukan debu, benturan, atau infeksi, seringkali menjadi tanda yang tidak boleh diabaikan. Fenomena ini biasanya muncul pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang sore hari sebelum maghrib, atau ketika seseorang terbangun mendadak di tengah malam. Pada saat-saat seperti ini, seringkali individu mengalami mimpi buruk yang melibatkan pengejaran oleh makhluk gaib atau pertempuran melawan entitas supernatural. Kejadian ini bukanlah kebetulan. Sebaliknya, ini adalah tanda adanya intervensi dari kekuatan gaib yang mencoba mempengaruhi individu tersebut. Intervensi ini, khususnya, ditujukan kepada mereka yang memiliki kepekaan spiritual tinggi, seperti para tulang wangi, pemilik tanda M di telapak tangan, atau pemilik tapak darah. Makhluk gaib yang melakukan serangan ini merasa terancam oleh kemampuan penglihatan batin yang dimiliki oleh individu-individu ini. Penglihatan batin yang tajam memungkinkan mereka untuk menyadari kehadiran dan niat jahat makhluk gaib, yang pada gilirannya membuat makhluk tersebut merasa tidak aman. Oleh karena itu, mereka melancarkan serangan untuk melemahkan kekuatan batin dari para individu ini, dengan harapan bahwa kelemahan tersebut akan mengurangi ancaman yang mereka rasakan. Tanda kedua. Warna bibir yang tiba-tiba memuncak, seringkali disertai dengan bibir yang menjadi pecah-pecah, merupakan salah satu tanda fisik yang tidak biasa namun signifikan dalam konteks gangguan gaib. Gejala ini biasanya muncul setelah waktu maghrib, terutama setelah seseorang mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah didatangi sebelumnya. Tempat-tempat ini, terutama jika dikunjungi pada malam hari, seringkali memiliki energi gaib yang kuat. Pengaruh energi gaib tersebut dapat masuk ke dalam tubuh melalui udara yang dihirup atau makanan yang dimakan, menyebabkan perubahan pada kondisi fisik yang tampak sepele, tetapi sebenarnya merupakan tanda adanya intervensi dari kekuatan gaib. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi bibir dan mulut, tetapi juga seringkali diikuti dengan gejala fisik lainnya yang menyerupai masuk angin, seperti hilangnya nafsu makan dan rasa tidak nyaman pada tubuh. Meskipun gejala-gejala ini terlihat ringan, mereka sebenarnya mencerminkan upaya makhluk gaib untuk melemahkan energi seseorang dengan cara-cara halus namun efektif. Mereka memilih saat-saat di mana individu mungkin sedang lengah,
seperti setelah perjalanan jauh atau ketika memasuki waktu-waktu yang dianggap sakral atau berisiko dalam tradisi spiritual, seperti setelah maghrib. Dengan demikian, perubahan pada bibir dan mulut ini bukan sekadar fenomena medis, melainkan sebuah pesan dari alam gaib yang menandakan adanya interaksi yang tidak kasat mata namun sangat nyata. Tanda ketiga. Tanda lebam atau ruam yang muncul tiba-tiba pada tubuh, terutama ketika tidak ada penyebab fisik yang jelas, seringkali menjadi pertanda bahwa seseorang sedang mengalami gangguan dari kekuatan gaib. Lebam ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari memerah ringan hingga kehitam-hitaman yang mencolok, dan kemunculannya seringkali terjadi secara mendadak. Yang membuat kondisi ini semakin misterius adalah fakta bahwa mereka yang mengalaminya tidak sedang mengidap penyakit atau mengalami cedera fisik yang dapat menjelaskan perubahan pada kulit tersebut. Beberapa orang mungkin merasakan sensasi nyeri atau linu, sementara yang lain tidak merasakan sakit sama sekali, meskipun tanda fisik tetap jelas terlihat. Fenomena seperti ini paling sering dialami oleh mereka yang memiliki kepekaan spiritual tinggi, seperti para tulang wangi, pemilik tanda M di telapak tangan, dan pemilik tapak darah. Dalam banyak kasus, lebam atau ruam ini muncul sebagai akibat dari serangan langsung atau pukulan gaib dari makhluk tak kasat mata. Serangan ini bukanlah serangan fisik dalam arti konvensional, tetapi lebih merupakan hantaman energi yang dikirim oleh makhluk gaib dengan tujuan untuk melemahkan atau memperingatkan individu yang dianggap sebagai ancaman bagi dunia mereka. Para makhluk gaib ini seringkali merasa terancam oleh kepekaan batin dan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh individu-individu tersebut, sehingga mereka mencoba untuk menekan atau menghalangi kemampuan ini dengan berbagai cara, termasuk melalui serangan yang meninggalkan jejak fisik di tubuh. Tanda keempat. Kuping yang tiba-tiba memerah tanpa adanya penyebab yang jelas, seperti perubahan suhu atau alergi akibat gigitan serangga, seringkali menjadi tanda dari sesuatu yang lebih dalam dan misterius. Ketika kondisi ini terjadi, kuping biasanya tidak hanya memerah, tetapi juga mengalami dengungan berulang kali, membuat pendengaran menjadi sangat peka. Sensasi ini bisa begitu intens sehingga suara di sekitar tampak teredam atau bahkan tidak terdengar sama sekali. Bagi mereka yang akrab dengan fenomena spiritual, gejala ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan, melainkan pertanda bahwa mereka sedang berada di bawah pengaruh atau serangan dari makhluk gaib di sekitarnya. Munculnya tanda-tanda ini biasanya disebabkan oleh gangguan yang disalurkan melalui suara gaib yang hanya dapat dirasakan oleh individu yang memiliki kepekaan tertentu. Makhluk gaib seringkali menggunakan suara sebagai medium untuk mengkomunikasikan ketidaksenangan mereka terhadap kehadiran seseorang yang dianggap mengganggu atau mengancam. Bagi individu yang mendapati kuping mereka memerah dan berdengung tanpa sebab, ini adalah sinyal bahwa mereka telah memasuki wilayah yang membuat makhluk gaib merasa tidak nyaman. Reaksi ini menunjukkan bahwa kedatangan mereka telah menarik perhatian entitas yang merasa terganggu, dan suara-suara gaib tersebut merupakan cara makhluk tersebut untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka atau bahkan untuk mencoba mengusir individu tersebut dari area yang mereka anggap sebagai wilayah mereka. Tanda kelima. Memerahnya bagian perut yang disertai dengan sensasi sesak, mual, dan dorongan untuk muntah seringkali dianggap sebagai gejala masuk angin biasa. Namun, bagi mereka yang memiliki kepekaan spiritual tinggi, seperti para tulang wangi, pemilik tanda M di telapak tangan, atau pemilik tapak darah, gejala ini bisa menjadi pertanda adanya gangguan yang lebih dalam. Ketika kondisi ini muncul secara tiba-tiba tanpa sebab fisik yang jelas, ini mungkin bukan sekadar masalah pencernaan, melainkan tanda adanya intervensi dari kekuatan gaib di sekitar. Makhluk-makhluk gaib dapat memanipulasi energi yang ada di sekitar mereka, memasukkannya ke dalam tubuh manusia melalui udara yang dihirup atau makanan yang dikonsumsi, sehingga menimbulkan reaksi fisik yang tidak biasa. Tujuan dari gangguan ini, biasanya, adalah untuk melemahkan energi spiritual individu yang dianggap sebagai ancaman oleh makhluk gaib tersebut. Mereka bisa merasa terancam oleh kehadiran orang-orang yang memiliki kekuatan batin yang kuat,
seperti para pemilik weton tulang wangi, pemilik tanda M, atau pemilik tapak darah, karena mereka memiliki kemampuan untuk merasakan atau bahkan mempengaruhi dunia gaib. Dengan menciptakan rasa tidak nyaman pada perut dan sistem pencernaan, makhluk gaib tersebut berharap dapat mengurangi kekuatan gaib individu tersebut, membuat mereka merasa lemah, dan akhirnya mengusir mereka dari tempat tersebut. Gangguan semacam ini adalah salah satu cara halus namun efektif yang digunakan oleh makhluk gaib untuk mempertahankan wilayah mereka dari pengaruh manusia yang memiliki kepekaan spiritual. Tanda ke-6. Mengerasnya otot pundak secara tiba-tiba seringkali diawali dengan perasaan sulit untuk fokus, disusul oleh gelombang kegelisahan atau munculnya keraguan yang tidak jelas asalnya. Ketika seseorang mencoba meraba pundaknya, mereka mungkin mendapati otot tersebut terasa sangat keras dan kaku, seakan-akan terikat oleh energi yang tidak kasat mata. Kondisi ini tidak sekadar masalah fisik, tetapi lebih merupakan tanda adanya gangguan dari makhluk gaib yang mengintervensi individu tersebut. Gangguan semacam ini paling sering dialami oleh mereka yang memiliki kepekaan spiritual tinggi, seperti pemilik weton tulang wangi, pemilik tanda M di telapak tangan, atau pemilik tapak darah. Mengerasnya otot pundak ini seringkali muncul saat individu tersebut hendak melakukan ritual keagamaan atau meditasi, di mana kekuatan batin mereka sedang diupayakan untuk diperkuat. Makhluk gaib yang merasa terancam oleh kekuatan batin yang sedang dibangkitkan akan berusaha menghalangi individu tersebut dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membuat tubuh terasa tidak nyaman dan sulit bergerak. Otot yang mengeras dan kaku bukan hanya sebuah gejala fisik. Ini adalah salah satu cara makhluk gaib mencoba untuk menghentikan proses spiritual yang sedang berlangsung. Ritual-ritual seperti meditasi, salat, atau zikir memiliki potensi besar untuk menguatkan daya gaib seseorang, yang pada gilirannya dapat melemahkan kekuatan makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Dengan menciptakan gangguan fisik, makhluk gaib tersebut berharap dapat menghalangi individu tersebut dari melanjutkan praktik spiritualnya, yang jika berhasil, akan menjaga kekuatan mereka tetap utuh dan tidak terancam oleh energi positif yang dihasilkan dari ritual tersebut. Tanda ke-7. Telapak tangan yang tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin disertai dengan sensasi gelisah, lemas, atau tubuh yang mendadak melemah adalah pengalaman yang seringkali sulit dijelaskan secara medis. Ketika gejala ini muncul tanpa adanya masalah kesehatan yang jelas, seperti gangguan jantung atau kondisi fisik lainnya, hal ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang berada di bawah pengaruh kekuatan gaib. Bagi mereka yang memiliki tanda M di telapak tangan atau memiliki tapak darah, fenomena ini seringkali terjadi ketika mereka berada di tempat-tempat yang dianggap angker, di mana energi gaib sangat kuat dan keberadaan makhluk halus berlimpah. Tempat-tempat ini biasanya dihuni oleh penunggu gaib yang tidak selalu ramah terhadap manusia, terutama mereka yang memiliki kepekaan spiritual tinggi. Munculnya keringat dingin di telapak tangan dalam situasi seperti ini bukanlah sekadar reaksi fisik biasa, melainkan sebuah indikasi bahwa individu tersebut sedang merasakan kehadiran energi atau entitas gaib di sekitarnya. Penunggu gaib di tempat-tempat angker seringkali merasa terganggu atau terancam oleh kehadiran orang-orang yang memiliki tanda-tanda spiritual khusus, seperti tanda M atau tapak darah. Mereka yang memiliki tanda-tanda ini dianggap memiliki kemampuan untuk merasakan atau bahkan mempengaruhi dunia gaib, sehingga makhluk-makhluk tersebut mencoba untuk mengusir mereka dengan cara membuat tubuh mereka merasa tidak nyaman. Keringat dingin yang muncul tanpa sebab ini adalah salah satu bentuk perlawanan halus dari makhluk gaib tersebut, bertujuan untuk membuat individu tersebut merasa lemah dan tidak berdaya, dengan harapan mereka akan segera meninggalkan tempat tersebut dan tidak lagi mengganggu ketenangan para penunggu gaib. Tanda ke-8. Tengkuk yang tiba-tiba mengeluarkan hawa panas atau keringat dingin adalah fenomena yang kerap kali mengejutkan dan membingungkan, terutama ketika terjadi tanpa adanya alasan fisik yang jelas. Bagi mereka yang memiliki kepekaan spiritual tinggi, seperti para pemilik tulang wangi,
Tanda ini seringkali muncul saat mereka berada di tempat-tempat yang dikenal angker, di mana energi gaib sangat kuat dan mungkin bersifat mengancam. Hawa panas atau keringat dingin yang tiba-tiba terasa di tengkuk bukan hanya gejala fisik, tetapi lebih merupakan indikasi bahwa individu tersebut sedang merasakan kehadiran atau interaksi dengan makhluk-makhluk gaib di sekitarnya. Tempat-tempat yang dianggap angker ini seringkali dihuni oleh entitas gaib yang tidak ramah terhadap manusia, terutama mereka yang memiliki kekuatan batin yang tinggi, seperti pemilik tulang wangi. Setelah tanda-tanda tersebut muncul, individu biasanya mulai merasakan dampak lebih lanjut pada kondisi mental dan fisiknya. Rasa sulit untuk fokus, gelisah, hingga pusing dan kepala yang terasa sangat berat adalah keluhan umum yang menyertai munculnya hawa panas atau keringat dingin di tengkuk. Namun, sebelum semua gejala ini muncul, seringkali diawali dengan perasaan sangat ngantuk yang datang tiba-tiba, seolah-olah tubuh sedang dipaksa untuk beristirahat atau melemahkan kewaspadaan. Rasa ngantuk yang tidak biasa ini bisa jadi merupakan upaya makhluk gaib untuk mengganggu kesadaran individu tersebut, membuatnya lebih rentan terhadap pengaruh gaib. Kombinasi dari gejala fisik dan mental ini menunjukkan bahwa individu tersebut sedang berada dalam situasi yang secara spiritual intens, di mana kepekaan batinnya bertabrakan dengan energi kuat dari dunia gaib yang berusaha mempertahankan wilayahnya. Semoga penjelasan tentang tanda-tanda gangguan gaib ini dapat memberikan pemahaman dan kewaspadaan bagi Anda, terutama bagi mereka yang memiliki kepekaan spiritual tinggi. Dengan mengenali gejala-gejala ini, kita bisa lebih siap menghadapi potensi gangguan dan menjaga kekuatan batin kita. Tetaplah berdoa dan menjaga kebersihan spiritual agar tetap terlindungi dari pengaruh negatif.